Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Good Health and Well-being studi kasus Kebayoran Lama. Kebayoran Lama merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Wilayah Kebayoran Lama ini terdapat banyak sekali fasilitas yang memadai dan mendukung fasilitas sosial kehidupan masyarakat seperti fasilitas pendidikan, sarana ibadah, kesehatan, pasar, pusat perdagangan, dan pertokoan. Namun sangat disayangkan sekali bahwa kawasan ini masih terbilang kawasan yang kumuh dengan tingkat kesejahteraan dan kesehatan yang rendah. Tujuan yang pertama mengetahui tingkat kesejahteraan dan kesehatan lingkungan daerah Kebayoran Lama. Yang kedua merancang solusi yang tepat untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kesehatan daerah Kebayoran Lama. Kemudian manfaat dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat area Kebayoran Lama dan diharapkan dapat melakukan solusi yang sekiranya baik dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan daerah Kebayoran Lama. Menurut data statistik Kebayoran Lama, pada tahun 2015 jumlah pendatang di daerah ini mencapai 6.110 jiwa dan jumlah penduduk yang pindah mencapai 4.610 jiwa dari total penduduk sebesar 297.778 jiwa. Data menurut BPJS Jakarta Selatan 2017. Jumlah penduduk datang dan pindah ini 3 kali lebih tinggi dari Kebayoran Baru dan 6 kali lebih tinggi dari Cilandak. Menurut WHO, rekomendasi kepadatan penduduk adalah 9.600 per kilometer persegi. Sementara untuk Kebayoran Lama sendiri sudah mencapai 15.420 per kilometer persegi. Tingginya kepadatan penduduk dan jumlah pendatang menyebabkan penyebaran penyakit dan pergeseran pola hidup yang tinggi terkait dengan kesehatan. Kepadatan penduduk yang tinggi juga menyebabkan tidak tercukupinya fasilitas sosial dan kesehatan yang ada. Solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi pencetus gagasan. Poin pertama adalah mengusulkan pembangunan rusun di permukiman warga, yaitu membangun rusun di pemukiman warga tepatnya berada di belakang Mall Gandaria City dengan maksud tujuan untuk mengurai kepadatan penduduk serta mengurangi banjir di saat musim hujan yang cukup ekstrim. Seperti yang kita tahu bahwa semakin banyak atau semakin padatnya suatu pemukiman, maka semakin sedikit aliran air untuk mengalirnya air di kala musim hujan, sehingga di musim hujan dapat menyebabkan kebanjiran yang cukup ekstrim. Lalu selanjutnya membangun fasilitas kesehatan yang memadai, yaitu membangun fasilitas kesehatan yang memadai yang dimana setiap tahunnya bertambah. Bertambahnya di sini maksudnya adalah bertambahnya dari segi kuantitas dan kualitas, dimana seharusnya setiap fasilitas kesehatan yang berada di Kecamatan Kebayoran Lama ini dapat bertambah baik dari tahun ke tahun. Baik, selanjutnya yaitu mengurangi kemacetan di kala padatnya penduduk. Untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Kecamatan Kebayoran, pemerintah daerah Jakarta Selatan, khususnya di Kelurahan Kebayoran Lama, sudah seharusnya melakukan beberapa langkah penting, yaitu menambahkan armada transportasi umum seperti Transjakarta, KRL, dan lain sebagainya. Memberlakukan sistem ganjil genap bagi para pemilik kendaraan pribadi serta mempercepat penyambungan jalur MRT. Lalu yang selanjutnya, mengurangi kepadatan penduduk. Mengurangi kepadatan penduduk ini dapat dilakukan dengan program keluarga berencana, membuat rusun atau apartemen apung, dan merelokasi pemukiman kumuh di Kebayoran Lama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Kita akan membahas seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat diperbaharui atau dikembangkan jika gagasan tersebut diimplementasikan. Kami mempunyai beberapa ide pendukung yang dapat kami laksanakan, yaitu diantaranya membuat ruang terbuka hijau ramah anak, melanjutkan program rumah susun ramah lingkungan, memperbanyak puskesmas dan posyandu agar kesehatan ibu dan anak terjaga, mensosialisasikan program kebersihan selokan agar tidak menimbulkan bau dan penyakit, penyaluran bansos yang tepat untuk orang yang membutuhkan, melaksanakan program Indonesia Pintar,
melaksanakan program Keluarga Harapan, dan melakukan sinergi antara gubernur, wali kota, dan lurah. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah dalam hubungan dengan penciptaan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu peran pelayanan umum, peran pembangunan atau pemberdayaan, dan peran pelindungan. Lalu ada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sebagai investasi bagi pembangunan SDM yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan. Selanjutnya masyarakat. Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, perlu mengedepankan sikap kesungguhan, ketekunan, dan keuletan dari para pelaku pembangunan. Sehingga semangat gotong royong masyarakat senantiasa melekat pada program-program pemerintah, khususnya pembangunan di daerah tersebut. Kemudian fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan salah satu fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. Fungsinya sebagai tempat pelayanan kesehatan menjadikan fasilitas umum ini sangat penting di setiap daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Pemerintah kota memiliki peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan mutu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kota. Peranan pemerintah sangat penting untuk mengakomodasi implementasi kebijakan yang sesuai. Tidak hanya pemerintah, pihak lain seperti tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, serta masyarakat dapat mendukung pelaksanaan program-program inovatif dan solutif. Kami mengidentifikasikan permasalahan dengan mengajukan beberapa resolusi ide, yakni diantaranya adalah pembuatan ruang terbuka hijau bagi anak, melanjutkan program rumah susun dan keluarga harapan, memperbanyak pembangunan puskesmas atau posyandu, penyaluran bantuan sosial, dan sosialisasi mengenai program kebersihan selokan. Ide-ide yang kami gagas diharapkan dapat membantu pemerintah kota, khususnya pemerintah kota Jakarta Selatan, guna mewujudkan kota dengan taraf mutu kesehatan dan kesejahteraan yang baik di Kebayoran Lama. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.